Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada ini karena kemurahan Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini, milikilah iman dan bukan ketakutan. Sekali lagi, milikilah iman dan bukan ketakutan. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Bagi saudara yang membawa Alkitab, saudara bisa melihat Alkitab saudara, dan yang tidak sempat, saudara bisa lihat ke depan ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji Tuhan, sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, saya sedikit bersaksi saudara. Pada waktu pembangunan gereja ini akan dimulai, setelah kami membeli besi dan membayar sedikit DP untuk tukang, uang di kas itu cuma 110 juta. Bagi jemaat yang lama tahu ya, kami beli besi tidak terlalu banyak lalu kasih DP waktu itu berapa, jadi uang di kas kami itu cuma 110 juta. Dan saya masih ingat ada satu tukang yang ngomong begini, kebetulan dia melihat laporan keuangan yang ditempel di papan pengumuman. Kebetulan dia juga belum percaya Yesus, dia ngomong begini, Pak Pendeta, apakah laporan keuangan ini benar? Saya tanya, memangnya ada apa? Kalau saya lihat laporan keuangan ini cuma 110 juta Pak. Nah iya, memangnya kenapa? Pak, kalau saya lihat gambar gereja, kebetulan selain laporan keuangan juga ada gambar gereja. Kalau saya lihat gambar gereja ini Pak, saya tafsir anggarannya 3 miliar lebih Pak. Tetapi sekarang uang yang ada 110 juta Pak. Nanti kalau seandainya kurang, dari mana? Saya jawab sederhana, Tuhanku yang akan menyediakan. Amin saudara. Saya jawab, Tuhanku yang akan menyediakan. Tetapi rupanya masih belum puas dengan jawaban saya saudaraku ya. Ya maklum ya, belum percaya Yesus. Pak, nanti jangan-jangan ini gereja ini selesai 20 tahun lagi Pak. Ketika dia ngomong begitu saudaraku, jangan-jangan nanti gereja ini selesai 20 tahun lagi. Karena memang anggarannya cuma begitu. Apa saudaraku reaksi saya? Saya diam. Tetapi sementara saya diam, saya tidak mengamenkan ucapan tukang ini. Saya tidak mengamenkan kalau bahwa gereja ini nanti akan selesai 20 tahun lagi dia ngomong begitu. Saya tidak mengamenkan. Saudara, walaupun tukang berkata seperti itu, saya tidak khawatir. Saya tidak takut sama sekali setelah sekali lagi tukang ngomong seperti itu. Mengapa saudaraku? Saya telah mengambil keputusan untuk tidak mengaktifkan ketakutan. Nah, ini. Jadi inilah kuncinya. Ketika kita mendengar suara yang sumbang, ketika kita mendengar suara-suara yang melemahkan kita, saudaraku, tergantung respon kita mengamenkan apa yang diucapkan orang atau kita tolak. Jadi walaupun tukang ngomong 20 tahun lagi Pak, saya perkirakan Pak,
Sepertinya itu pun belum tentu jadi. Saya tidak mengamenkan ucapan itu. Sekali lagi, mengapa saya tidak mengamenkan? Saya tidak takut, saya tidak khawatir. Seperti saya katakan, saya sudah mengambil keputusan untuk tidak mengaktifkan ketakutan. Tetapi yang saya aktifkan adalah iman saya. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya mengajak panitia Natal dan jemaat yang ada, ayo kita berdoa agar pembangunan gereja ini berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan, sampai hari ini pembangunan gereja masih berjalan dengan baik. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini saudaraku, dan saudara tahu setiap hari kita ini diperhadapkan dengan dua pilihan. Saudara bangun tidur setelah berdoa, saudara diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah saudara tetap yakin bahwa hidup kita dalam kendali Tuhan, atau selalu khawatir dengan kehidupan kita sendiri? Ini saudara. Jadi pagi hari saudara sudah diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Apakah yakin kehidupanku ini dalam kendali Tuhan, atau hidup kita ini dikuasai dengan kekhawatiran kita sendiri? Sering saya mendengar orang berkata begini kepada saya, Om, saya takut kehilangan pekerjaan, Om. Saya takut sekali, Om. Saya ragu, Om. Apakah pernikahanku nanti dapat bertahan atau tidak, karena kami sementara dalam masalah, dalam rumah tangga kami selalu ada masalah. Saya khawatir tentang masa depan anak-anakku, Om. Saya khawatir dengan bisnisku yang baru saya mulai ini, Om. Apalagi saya lihat saingannya, wow. Modalku tidak seberapa dengan mereka, Om. Aku takut, Om. Aku khawatir, Om. Saya mau kasih tahu saudaraku, ketika saudara terus mengucapkan kekhawatiran, ketika saudara mengucapkan ketakutan, saya mau kasih tahu, saudara sementara membentuk ketakutan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Sementara kita terus memikirkan hal-hal negatif saudaraku. Tanpa saudara sadari, kita ini sedang membentuk ketakutan di dalam diri kita. Jadi yang terbangun di dalam kehidupan kita itu ketakutan. Yang terbangun di dalam kehidupan kita itu kekhawatiran. Bukan iman kita yang dibangun. Ayo, sekali lagi. Walaupun kita percaya Yesus, saudara. Dua hal ini yang harus kita hadapi setiap pagi. Hidupku dalam kendali Tuhan, atau khawatir dengan keadaan kita. Ayo, apa yang saat ini saudara renungkan? Apa yang saat ini saudara pikirkan? Apa yang saudara renungkan setiap saat? Apa yang setiap saat saudara pikirkan itu akan berakar di dalam kehidupan kita. Itu akan berakar di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya terus memikirkan ketakutan. Kalau kita terus memikirkan tentang kekhawatiran, kalau kita terus memikirkan tentang kekalahan, kalau kita terus memikirkan tentang kehancuran, maka hal itulah yang akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ingat baik-baik. Sekali lagi saya katakan, ketika di dalam hidup ini yang kita pikirkan adalah kekhawatiran, ketakutan, kegagalan, kehancuran. Sekali lagi, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Satu ayat, Ayub pasal 21. Apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-6. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Jadi ketika kita memikirkan tentang kekalahan, tentang kegagalan,
Sepertinya tidak ada peluang sedikit pun untuk aku maju. Sepertinya tidak ada peluang sedikit pun aku untuk dipromosikan. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mulai saat ini kita harus mengambil satu sikap. Kita harus mengambil satu keputusan. Aku mau tetap percaya Yesus atau hidup di dalam kekhawatiran. Ketika saya di Kupang, saudara, ada teman gembala memberitahu kepada saya bahwa pelayanannya berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. Wah, saya senang, saudara. Ketika mendengar berita teman seperti itu, saudaraku, senang. Bahkan dia ngomong, "Om, saya sekarang lagi senang, Om. Karena apa? Saya ini punya jemaat, Om, yang selama ini suka mengkritik saya, Om. Yang selama ini suka menentang saya, Om. Tetapi puji Tuhan, beberapa bulan ini dia sudah berubah, Om. Saya senang sekali, Om. Selama ini orang itu yang membuat saya menangis, Om. Tetapi puji Tuhan, sekarang dia sudah mendukung saya. Sekarang dia sudah berubah jadi baik, Om." Saya katakan puji Tuhan. Tetapi saudaraku, setelah ngomong begitu, tidak lama lagi dia ngomong begini sama saya. "Tapi Om, saya khawatir." Nah ini, saya khawatir di kemudian hari orang itu bikin ulah lagi. Saya khawatir di kemudian hari penyakitnya kambuh lagi, Om. Sehingga orang ini sudah tidak mendukung saya lagi. Ketika saya mendengar itu langsung saya akan stop. Jangan lanjutkan kamu punya ngomong. Saudara, seperti tadi bagi saya katakan. Ketika ucapan kita itu, saudaraku, ucapan yang membangun, ucapan yang memberikan inspirasi, ucapan-ucapan yang baik, bukan hanya kita sendiri yang menikmati berkat, tetapi orang yang mendengarnya pun juga mendapatkan berkat. Amin, saudara. Coba kalau saudara menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan, menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus, maka orang-orang yang mendengarnya pun imannya juga terbangun, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau ucapan-ucapan kita itu ucapan-ucapan negatif, ucapan-ucapan yang tidak memberi semangat, saudaraku, maka orangnya yang mendengarnya pun juga merasa tidak diberkati. Seperti teman saya tadi, saudaraku. Awalnya saya sangat senang. Jemaatnya bagus. Jemaatnya yang dulu sebelumnya melawan, akhirnya mendukung, senang. Tetapi saudaraku, di balik itu saya takut. Di kemudian hari dia bikin ulah lagi dan menentang saya, Om. Langsung saya ngomong stop, tidak usah bicara itu lagi. Ingat, saudaraku. Apa yang saudara khawatirkan? Sekali lagi, apa yang saudara khawatirkan? Entah khawatir tentang usaha, entah khawatir tentang masa depan anak-anak, entah khawatir tentang pekerjaan. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ingat ini. Apa yang saudara takutkan di dalam hidup ini, itu akan terjadi, saudaraku. Karena apa? Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan dikerjakan Tuhan. Amin. Ingat, sering saya katakan dari mimbar ini. Perkataan orang percaya, yang pertama itu mengandung kuasa. Perkataan orang percaya itu seperti nubuatan. Kalau kita ngomong anakku bodoh, anakku nakal, anakku bandel, itu yang akan terjadi. Kita sementara menubuatkan anak kita bahwa anak kita bandel. Sehingga saudaraku, jangan salahkan anak kalau anak kita bandel, anak kita nakal. Kenapa? Kita orang tua sering ngomong seperti itu. Jadi ada kuasa, ada mengandung nubuatan. Dan perkataan orang percaya itu bagaikan benih.
Kita ngomong negatif, itu yang tumbuh, yang muncul juga hal-hal negatif. Ayo. Itulah sebabnya saya langsung ngomong cukup keras dengan teman saya ketika dia khawatir tentang jemaatnya. Jangan-jangan di kemudian hari penyakitnya kambuh. Saya langsung katakan stop, jangan lanjutkan itu perkataan. Karena apa? Apa yang kita khawatirkan? Yang kita takutkan? Justru itu yang akan terjadi. Jadi saudaraku, ini yang perlu kita renungkan. Jadi ketika kita terus hidup di dalam kekhawatiran. Ketika kita terus hidup di dalam ketakutan. Tanpa kita sadari. Sekali lagi, tanpa kita sadari. Kita ini sementara membantu apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Itu terwujud di dalam hidup kita. Jadi ini yang perlu kita renungkan saudaraku. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu, menakutkan sesuatu tanpa kita sadari, kita ini sementara membantu apa yang kita khawatirkan itu justru terwujud di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan sudah mengatakan, karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Amin, saudara. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kukhawatirkan selama ini itulah yang akan terjadi di dalam aku. Dan yang kucemaskan itulah yang justru mendatangi aku. Ayo, kalau mungkin saudara di hari-hari ini memikirkan, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu jadi, izinkan firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Amin, saudara. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Ingat, ketika ketakutan mendominasi hidup kita. Ketika kekhawatiran menguasai hidup kita, saudaraku. Dipastikan, sekali lagi dipastikan itu akan mencuri sukacita kita. Coba kalau pagi hari saudara isi dengan kekhawatiran. Pokoknya hidup khawatir. Takut jangan-jangan hari ini nanti begini. Jangan-jangan hari ini nanti begini. Jangan-jangan nanti, pokoknya saudara mau mulai dengan kekhawatiran. Maka sepanjang hari saudara tidak akan pernah sukacita. Langkah awal di pagi hari sangat menentukan keputusan kita. Aku hari ini akan bersukacita. Ketika keputusan ini kita ambil, saudaraku, maka hidup ini akan penuh dengan sukacita. Sekalipun tentu ada tantangan, sekalipun tentu ada masalah yang ada kalanya harus kita hadapi. Jadi ketika saudara pagi hari mengambil satu keputusan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, dipastikan sepanjang hari saudara tidak akan ada sukacita dalam hidup. Dan saudara tahu, ketakutan akan membuat sesak di hati. Kekhawatiran yang terus menerus, hidup yang dikendalikan dengan ketakutan, itu akan membuat hati ini sesak, saudaraku. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 32. Ayat yang ke-7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Sampai di situ. Yakub pada waktu itu merasa takut. Karena apa? Takut ketemu kakaknya Esau. Karena dia sadar. Dia pernah berbuat salah sama kakaknya. Dia pernah merugikan kakaknya. Dia pernah mengecewakan kakaknya. Sehingga apa? Setelah dia melakukan kesalahan itu, hidupnya diliputi dengan ketakutan. Jangan-jangan nanti satu saat aku ketemu dengan kakakku. Dan memang saudaraku, ketika akan ketemu dengan Esau, Alkitab katakan
dia merasa sesak hati. Mengapa Yakub sesak hati? Karena apa? Di dalam hidupnya ada yang tidak beres. Karena akan ketemu dengan Esau. Jadi saudaraku, kalau dalam hidup ini tidak beres, pasti hidup ini diliputi dengan kekhawatiran. Pasti hidup ini diliputi dengan ketakutan. Tadi pagi saya pernah bersaksi pada waktu saya masih di Jawa. Saya masih muda, belum punya SIM saudara. Saudara tahu kalau di Jawa itu paling banyak patung-patung polisi di pertigaan, di perempatan, banyak patung polisi. Nah, pada waktu itu saya belum punya SIM. Dari jauh saya lihat, aduh ada polisi. Akhirnya saya mutar balik saudara. Padahal hanya patung. Karena apa? Saya sadar, saya mengendarai kendaraan tidak punya SIM. Jadi orang saudaraku yang merasa hidupnya belum beres diliputi dengan ketakutan dan ketakutan. Dan itu bisa membuat kita sesak hati saudara. Ayo. Jadi kita harus mengambil satu keputusan saudaraku. Kita harus mengambil satu keputusan. Tadi pagi sudah saya katakan. Inilah benih-benih dari setiap penyakit. Ketakutan yang membuat sesak hati. Itu bisa menjadi benih-benih penyakit di dalam kehidupan kita. Jadi penyakit itu datangnya saudara, munculnya bukan hanya karena bakteri. Bakteri bisa menjadikan kita sakit. Penyakit itu datangnya bukan hanya karena ada virus. Penyakit itu datangnya bukan hanya karena kita capek bekerja sehingga kita bisa sakit. Atau barangkali penyakit itu saudaraku datangnya dari mungkin hal-hal lain. Tetapi saudaraku, hidup yang diliputi dengan kekhawatiran. Hidup yang diliputi dengan ketakutan. Itu bisa mendatangkan penyakit saudara. Amin. Kalau tidak percaya coba aja. Sepanjang hari saudara hidup dalam ketakutan. Sepanjang hari saudara hidup dalam kekhawatiran. Darah pasti naik. Saudaraku, karena apa? Tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita. Padahal firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau saya besuk ke rumah sakit atau kunjungi jemaat yang sedang sakit, ayat ini selalu saya munculkan. Memang Bapak lagi sakit, Ibu lagi sakit, tetapi ingat firman, hati yang gembira itu adalah obat. Bukan cuma obat, obat yang manjur saudaraku. Amin saudara. Saudara yakin akan firman Tuhan ini? Praktekkan. Ayo. Saya coba angkat imannya, saya coba cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya coba mengangkat agar dia tetap bergembira karena firman Tuhan memang berkata begitu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi tulang yang keropos, tulang yang kering saudaraku itu bukan karena kita kurang minum susu apa kemarin saya diprotes, susu alkalin. Om, alkalin itu baterai om. Jadi tulang yang keropos saudaraku, tulang yang kering itu bukan karena kita kurang minum susu itu saudaraku. Tetapi ketika hati ini diliputi dengan kekhawatiran, hati ini diliputi dengan ketakutan, itu tulang bisa menjadi kering. Semangat yang patah. Tidak ada gairah hidup saudaraku. Karena diliputi dengan ketakutan. Itu bisa mengeringkan tulang saudaraku. Oleh sebab itu saya himbau. Jangan gunakan energimu sepenuhnya untuk memikirkan kekhawatiran.
Amin. Jangan habiskan tenagamu, jangan habiskan energimu hanya untuk memikirkan tentang kekhawatiran, hanya untuk memikirkan tentang ketakutan. Mari gunakan energimu, gunakan tenagamu untuk memikirkan tentang kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo gunakan, saudaraku, tenaga kita, energi kita untuk memikirkan tentang kebaikan Yesus. Percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayo, mulai saat ini mulailah percaya. Percayalah terus bahwa aku yakin tidak lama lagi aku akan memiliki pasangan hidup. Amin. Kok yang amin bapak-bapak? Bapak-bapak jangan amin. Yang masih muda-muda itu harus amin. Kalau bapak-bapak amin, kasihan ibunya. Berarti punya pasangan hidup lagi. Keyakinan ini harus terbangun di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini saudara belum punya pacar. Tetapi keyakinan inilah yang perlu kita mulai. Aku yakin tidak lama lagi aku punya pasangan hidup. Kenapa? Apa yang kita ucapkan itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Aku yakin penyakitku akan sembuh. Aku yakin rumah tanggaku akan dipulihkan oleh Tuhan. Aku yakin usahaku akan berkembang sekalipun saya lihat saingannya begitu mengerikan. Bahasa-bahasa ini perlu disampaikan karena apa? Sekali lagi perkataan orang percaya itu mengandung kuasa. Perkataan orang percaya itu mengandung nubuatan. Dan itu bagaikan benih ketika kita percaya. Aku yakin usaha yang akan aku rintis ini akan berkembang. Itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayo. Bangun imanmu. Tumbuh kembangkan imanmu. Jangan tumbuh kembangkan kekhawatiran. Jangan tumbuh kembangkan ketakutan, saudaraku. Ingat, Tuhan akan mengerjakan. Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang kita percaya. Matius ayat 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Apa yang saudara percaya saat ini? Kesembuhan? Apa yang saudara percaya saat ini? Mujizat? Apa yang saudara percaya saat ini? Promosi, peluang, itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Imani saudaraku, imani. Jangan sampai pernah ada seorang hamba Tuhan mengunjungi jemaatnya karena sudah di ruang ICU. Jadi tidak boleh hanya satu orang saja yang mengunjungi. Ini hamba Tuhan diberikan kesempatan untuk berdoa. Di luar juga ada hamba-hamba Tuhan lain. Tapi gantian. Dilihat dari luar kaca saudaraku. Hamba Tuhan ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Mujizat dinyatakan. Mujizat dinyatakan. Kami yakin Tuhan pasti sembuhkan. Kami yakin wah. Kami lihat dari luar biasa ini hamba Tuhan. Doanya. Lalu gantian. Orang lain masuk. Saya tanya. Bagaimana bang? Kondisinya. Parah Pak Pendeta. Pada waktu berdoa dia dengan antusias. Dia begitu semangat. Yakin mujizat dinyatakan. Tetapi ketika keluar. Tidak ada peluang. Pendeta-pendeta seperti ini tidak akan alami mujizat Tuhan. Amin saudara. Ada kalanya kita begitu saudaraku. Ada kalanya begitu. Kalau berdoa begitu berapi-api. Begitu sungguh-sungguh aku yakin usahaku akan berkembang. Aku yakin Tuhan akan mempertemukan aku dengan orang-orang yang akan memberkati aku. Aku yakin. Tapi setelah itu kok sepi ya. Ini saudaraku.
Ayo, mulai saat ini. Sekali lagi, jangan gunakan energimu hanya untuk memikirkan tentang ketakutan, memikirkan tentang kekhawatiran, saudaraku. Karena apa? Apa yang kita percayai itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Kalau kita mengharapkan kesembuhan, kesembuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik, itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, apa yang kita terima, itu tergantung apa yang kita pikirkan. Apa yang kita terima, itu tergantung apa yang kita ucapkan, saudara. Kalau yang kita ucapkan hal-hal yang negatif, saudara, yang negatif juga akan terjadi. Dan saudara perlu ketahui, rasa takut, rasa khawatir, itu bersifat menular. Ya. Rasa takut, rasa khawatir, itu bersifat menular. Kalau saudara punya komunitas, orang-orang yang tidak suka beribadah, lingkunganmu itu orang-orang yang tidak suka beribadah. Lama-lama saudara akan menjadi orang yang tidak suka beribadah. Ini. Kalau saudara punya komunitas, orang yang suka putus asa, orang yang suka patah semangat, saudaraku. Lama-lama saudara akan menjadi orang-orang yang suka putus asa. Orang-orang yang kehilangan semangat. Karena apa? Lingkungan kita sangat mempengaruhi keadaan kita. Sebaliknya, kalau saudara punya komunitas, punya pergaulan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang cinta pekerjaan Tuhan, maka saudara akan menjadi lama-lama saudara akan menjadi orang yang cinta pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara tidak akan menjadi orang yang pelit dengan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Lingkungan. Jadi sangat menentukan komunitas kita, sangat menentukan dengan siapa kita bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita baik, tetapi komunitas kita tidak baik. Lama-lama kita menjadi tidak baik. Kita setia beribadah seperti pagi ini. Saudara bergaul dengan orang yang ogah-ogahan ibadah. Atau ya kalau mood ibadah. Jadi masuk gereja itu mood-mutan saja. Kalau pergaulan kita seperti itu, lama-lama saudara juga tidak akan setia beribadah. Jadi saudaraku, ketakutan, kekhawatiran itu bisa menular, saudaraku. Tapi sekali lagi kalau kita punya pergaulan dengan orang-orang yang cinta pekerjaan Tuhan, yang setia beribadah, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur dan cinta pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ayo pilih untuk iman atau ketakutan. Pilih untuk hidup diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan atau beriman. Saya berdoa dan saya mengharapkan firman Tuhan ini tertanam di dalam hidup kita. Kalau mungkin saudara suka ketakutan, berhenti setelah saudara dengar firman Tuhan. Kalau selama ini saudara suka hidup dalam kekhawatiran, berhenti hidup di dalam kekhawatiran. Sekali lagi, ketakutan, kekhawatiran itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini memberkati kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Ayo berhenti hidup di dalam kekhawatiran. Berhenti hidup dalam ketakutan. Sekali lagi. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, justru itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita percaya Yesus, percaya akan pertolongannya, percaya akan kemurahannya, percaya akan kebaikannya,
percaya akan kesembuhannya, percaya akan mujizatnya. Maka saudaraku, hal-hal yang heran itulah yang akan terjadi dalam hidup kita dan kita mengalaminya. Amin. Sementara saudara merenungkan firman Tuhan ini, kita menyanyi satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana-rencanamu, aku mau tetap pegang janjimu. Aku mau tetap percaya karena pengharapanku hanya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu. Amin, amin, amin. Sepertinya tidak ada peluang Tuhan. Sepertinya tidak ada peluang untuk kami bisa berkembang. Namun aku mau tetap pegang akan janjimu. Aku tetap yakin pengharapanku hanya kepadamu. Hanya hatiku percaya. Mari saudara, jangan kasih saya jemput, kita semua bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Amin. Apa yang saudara khawatirkan selama ini? Apa yang saudara takutkan selama ini? Ayo, izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Berhenti hidup di dalam kekhawatiran. Berhenti hidup di dalam ketakutan. Kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang luar biasa, kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, percaya penuh kepada Tuhan. Bangunlah imanmu, jangan bangun ketakutanmu. Mulailah
mulailah berkata-kata tentang iman. Mulailah berkata-kata tentang keyakinan. Karena apa? Perkataan kita, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Hatiku kami mau percaya kepadamu Tuhan. hatiku Kami mau percaya kepadamu. Ampuni kalau hidup kami dikendalikan oleh ketakutan dan kekhawatiran. Oh, amin, 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 amin. Aku percaya. Hatiku percaya. Dengan kasih kami mengundang Bapak Bayu maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya selalu. Sekali lagi saudaraku, katakan aku percaya. Hatiku percaya. Hatiku oh haleluya. 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 Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih.